ada seorang ikhwah yang selalu memposting faedah-faedah di akunnya, seolah-olah ia sangatlah berilmu. Tapi seiring dengan itu, ikhwah ini sering menghubungi akhwat-akhwat lewat chat, WA, atau lewat video call. Apakah ikhwah ini boleh diambil faedah-faedah yang postingannya lagi, atau kita harus jauhi ikhwah ini? Mohon pencerahannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan berbagi faedah, tentunya ini hak bagi setiap orang untuk dia berbagi faedah, ya. Dan pada asalnya seorang dalam berbagi faedah itu nasihat buat dirinya sendiri. Itu pada asalnya, ya, hanya saja dia posting ya supaya dirinya mengambil manfaat dan juga bagi orang lain. Itu tentunya bagi setiap yang memposting, ya, tentunya pada asalnya dia tujukan kepada dirinya, dan juga dia berbagi, dia publikasikan supaya bukan hanya dirinya yang mengambil manfaat, tapi juga orang lain. Dan tentunya di sini berkaitan dengan kekurangan-kekurangan yang terjadi sebagaimana disebutkan tadi. Maka ini merupakan tantangan yang dia harus hadapi. Bukan artinya dia berhenti dari memposting faedah, ya, bukan artinya dia berhenti dari memposting faedah, tapi dengan memposting faedah itu merupakan kayak paksaan bagi dia untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek, untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek, karena tentunya dia akan berhadapan dengan resiko-resiko yang berat, ya, resiko-resiko yang berat, ya, diantaranya adalah dia akan menjadi orang yang paling pertama masuk ke dalam neraka, ya, karena dia memposting kebaikan lantas dia menyelisihinya, maka dia yang akan pertama kali masuk neraka. Ya, al-alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Ya, orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, maka dia disiksa sebelum penyembah berhala. Maka siapa yang berbagi faedah lantas dia tidak sejalan dengan faedah yang dia sebarkan, maka ini tentunya risiko yang paling berat dia akan hadapi. Ya, risiko yang berat yang dia akan hadapi. Namun bukan artinya dia berhenti dari berbagi faedah, bukan artinya dia berhenti dari berbagi faedah, tapi maksudnya dia jadikan, ya, kondisi itu sebagai motivasi bagi dia untuk semakin baik. Itu maksudnya dia menjadikan berbagi faedah itu sebagai paksaan bagi dia untuk dia semakin baik, untuk dia semakin baik, bukan dia berhenti, karena ketika dia berhenti maka itu akan semakin parah keadaannya, tapi dijadikan itu sebagai paksaan bagi dirinya agar dia semakin baik, karena kalau tidak dia akan menanggung resiko yang berat. Di antaranya tadi dia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum penyembah berhala, sebelum orang kafir, dia terlebih dahulu yang dimasukkan ke neraka. Oleh karenanya ini jadikan motivasi bagi siapapun yang berbagi faedah namun menyelisihi faedah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.